Selama kontrak itu masih ada, Yan ada sisa waktunya bersama Taeyong tidak akan pernah terasa tenang. Setiap waktu dia selalu dihantui oleh rasa takut dengan yang namanya perpisahan. Siapa yang suka perpisahan? Jujur saja, dia terasa sakit apabila kau tidak rela untuk mengakhirinya dengan sebuah cara. Taeyong pernah bertanya pada Yan bagaimana jika akhir kisah mereka malah saling jatuh cinta. Kalian tahu jawaban Yan? Gadis itu menjawab, maka aku akan pergi dari kehidupanmu. Mungkin ya, Yan tahu bukan suatu kesalahan untuk mencintai seseorang, namun baginya suatu tindakan tidak signifikan bila dia mencintai seorang Kim Taeyong. Bukankah cinta itu universal? Bermodalkan catatan kecil yang dia dapatkan dari laci kamarnya, Yan menuliskan hal apa saja yang akan dia lakukan setelah berpisah dari Taeyong, mulai dari keinginannya untuk meneruskan pendidikannya hingga ke liburan ke berbagai macam negara untuk mendedarkan diri, dan kiranya sudah dia tulis di buku itu. Setelah selesai mencatat, Yan menaruh kembali buku catatan tadi ke dalam laci kamarnya untuk membahas itu. Dengan segelas air dingin, gadis Kim itu pun keluar dari kamarnya untuk menuju dapur yang ada di lantai 1. Wanita itu sekarang berada di pusat. Samar-samar Yan mendengar percakapan dua orang pria dari ruang tengah. Karena penasaran, dia menghentikan langkahnya di ujung tangga dan menguping pembicaraan mereka. Yan terlonjak saat mendengar suara Taeyong yang sedang berjalan ke arahnya. Langsung saja dia kembali melangkah dengan canggung, takut ketahuan jika dia sedang menguping pembicaraan pria itu tadi. Aku sedang mencari sesuatu. Sepertinya aku menjatuhkan barangku di sekitar sini. Yan mengedarkan pandangannya di sekitar tangga mencari barang yang katanya hilang. Dia merasa seperti orang bodoh sekarang. Oh baiklah, balas Taeyong lalu menaiki tangga menuju kamarnya. Yan akhirnya bisa bernapas lega selepas kepergian Taeyong. Dia pun melangkah menuju dapur untuk melaksanakan niat awalnya tadi. Bocah yang sudah mengenakan piyama tidur bergambar dinosaurus itu berjalan menghampiri Yan yang kini sedang memainkan ponselnya di atas ranjang. Pelan, bocah bernama Jasper itu naik ke atas ranjang dan merebahkan tubuhnya di samping tubuh Yan. Yan mengajak puncak kepala Jasper dengan sayang. Dia tersenyum memperhatikan wajah bocah itu yang tampak mengenaskan saat terlelap. Pada banyak hal yang harus Yan relakan jika dia memilih untuk meninggalkan Taeyong, salah satunya Jasper. Yan masih ingat pertemuan pertama mereka 2 bulan lalu. Cukup membekas bocah itu di ingatannya. Apakah sulit? Tidak, asalkan dia bisa melepaskannya dengan niat yang sungguh-sungguh. Pasti tidak sulit. Ya, semoga saja seperti itu. Suara pintu yang terbuka menyadarkannya dari kebunannya. Gadis itu menoleh ke arah pintu dan menemukan Taeyong yang sedang berdiri di daun pintu. Taeyong melirik Yan setelah memusatkan perhatiannya pada putranya. Dia tersenyum manis pada gadis itu sebelum mengucapkan terima kasih. Terdengar pelan memang, tapi Yan masih bisa mendengarnya. Dengan kerimal perut dia membalas, untuk apa? Ucap untuk semuanya. Sekian detik untuk
kembali mencerna kalimat pria itu, dan ini bukan pertama kalinya Theo mengatakan kalimat itu padanya. Dia merasa jika dirinya lah yang harus berterima kasih pada Taeyong karena sudah banyak membantunya sejauh ini. Taeyong sudah melakukan perkataannya, dia malah memperhatikan Taeyong dalam diam. Ada apa? Semalam ia tidak menyadari jika Taeyong juga ikut tidur di ranjang bersamanya dan Jasper. Ketika pagi datang, Taeyong sudah memeluk pinggangnya erat dengan Jasper yang sudah tidak ada di tempatnya. Setelah membuka mata dan menyadari kehadiran Taeyong, ia langsung memeriksa pakaian yang melekat di tubuhnya apakah masih lengkap atau tidak. Dan untung saja pakaian yang dia kenakan semalam masih lengkap dari atas sampai bawah. Bagaimanapun juga dia harus tetap waspada. Taeyong bangun sudah pagi pencarian sambil menepuk pelan pipi Taeyong. Pria itu tampak sedikit terganggu dengan gerakan yang Yen buat. Taeyong menggeram sambil bergumam tidak jelas. Kau harus berangkat saja. Yen kembali berusaha untuk membangunkan Taeyong. Kenapa lagi? Kemudian Taeyong masih dengan mata yang tertutup. Yen mengerti dan membiarkan pria itu memeluknya semakin erat seperti binatang koala sambil sekali mengendus di sekitar lehernya yang membuatnya kegelian. Nyatanya 5 menit itu hanyalah bualan, buktinya sudah lewat 15 menit, tapi Taeyong tak kunjung bangun. Dia membuat Yen memutar bola matanya. Kau sangat cantik. Saat bangun tidur ujar Taeyong sambil menatap Yen dengan posisi mereka yang belum berubah. Yen sadar jika dia terbangun di pagi hari, rambutnya pasti berantakan dengan mata yang merah. Wajahnya yang membengkak dan kusut. Dia tidak akan termakan bualan Taeyong. Maafkan aku, geram Yen. Entah kenapa dia jadi kesal pada Taeyong. Taeyong terkekeh sebelum melepaskan Yen. Sungguh aku tidak bohong. Yen mencapaikan bibirnya omong kosong. Taeyong tertawa setelah mendengar cibiran Yen, dan gadis itu yang sudah beranjak dari ranjang masih dapat mendengar tawa itu. Kedua, setelah itu biasanya Ian akan mampir sebentar ke mall untuk melihat koleksi luxury terbaru. Ketiga, menjemput Jasper. Keempat, biasanya dia isi dengan kegiatan random seperti meja kuku-kukunya, menemani Jasper bermain seharian, dan membantunya mengerjakan PR wajah itu. Hari ini Ian memutuskan untuk pulang ke penthouse setelah mengantar Jasper ke sekolahnya karena tidak enak, dan begitu penthouse terbuka, salah seorang babysitter Ian membantu Ian merawat Jasper langsung menghampirinya dengan wajah panik. Babysitter peristiwa Taeyong itu menunjuk ke arah dapur yang dalam oleh dinding. Ian yang penasaran melangkah ke arah dapur. Dia menghentikan langkahnya begitu kembalian seorang wanita dengan apron bunga yang melingkar di tubuhnya sedang memasak sesuatu. Siapa kau? Tanya Ian melangkah. Wanita itu tampak menghentikan kegiatannya. Dia menatap Ian dengan tanda tanya. Kau siapa? Tanya Ian balik. Ian mendengar aku yang bertanya padamu, Nona, sungutnya setengah kesal. Wanita itu tersenyum miring meremehkan. Setelah diamnya mematikan kompor dan melepas apronnya, dia menghampiri Ian dengan kedua tangannya terlipat di dada.
Ian belum pernah melihat Taeyong seperti ini sebelumnya. Taeyong sangat berbeda dari biasanya. Taeyong yang menyeramkan. Taeyong menarik tangan wanita yang bernama Hye-jin tadi dengan kasar. Wanita itu meledak kesakitan, tapi Taeyong dapat untuk melepaskannya. Kim Taeyong lepaskan pergi Hye-jin. Air matanya sudah menggenang di kelopak mata. Dia menghentikan langkahnya. Dia mencoba untuk mengatur napas yang terengah. Lalu setelahnya dia melepaskan tangan Hye-jin dengan kasar sampai wanita itu tersungkur di lantai. Dengan melindung air mata, Hye-jin menjawab, "Karena aku ingin kembali padamu dan anak kita." Siapa sangka jika Hye-jin akan kembali, Taeyong saja terkejut bukan main dengan kedatangan wanita itu di penthouse-nya, apalagi yang tidak tahu apa-apa tentang wanita itu. Setelah keadaan yang mulai tenang, Taeyong mulai menginterogasi Hye-jin dan mengucapnya dengan berbagai pertanyaan. "Bagaimana kau bisa masuk ke sini?" tanya Taeyong. Irisnya menatap Hye-jin tajam. "Sekarang apa mama?" tanya Taeyong lagi, masih dengan tatapan tajam. Hye-jin mengangkat kepalanya dan menatap Taeyong dalam, lalu menjawab, "Kembali padamu dan anak kita." Taeyong menecil lalu menyaringnya setelah mendengar jawaban Hye-jin. "Tidak tahukah wanita itu jika dia sekarang sudah sangat muak berhadapan dengannya? Kau pikir aku bisa menerimamu kembali?" Tidak ada jawaban. Hye-jin terdiam dengan rasa penyesalannya atas perbuatannya di masa lalu. Setelah memantapkan pikirannya, wanita itu pun menjawab, "Tentu saja." Jawab Hye-jin terpotong oleh Taeyong. "Tentu saja tidak bisa." Taeyong yang masih membelakangi Hye-jin tidak ada niatan untuk berbalik. Dia membalas, manusia terkadang tidak tahu kalau janji mereka lah akan membunuh mereka juga. Hye-jin cukup mengerti tentang apa yang Taeyong ucapkan tadi, dan itu membuatnya terlihat seperti sampah. "Pergilah dan jangan pernah kembali." Taeyong menggantung kalimatnya. "Dan jangan pernah berani untuk menemui Jasper." Hye-jin menatap nanar kepergian Taeyong. Dia sudah mengepalkan tangannya kuat dan bertekad untuk tidak menyerah begitu saja. Karena apa? Ini adalah rumahnya. Dia ingin kembali ke posisi awal berada. Siapapun yang berniat merebutnya, dia bersumpah akan memberinya pelajaran, terutama gadis bernama Yen itu. Yen ingin pesan Taeyong saat ia tidur diri untuk menjemput Jasper tadi. Pria itu berpesan untuk jangan pulang dulu ke penthouse, dan untuk menjaga Jasper jalan-jalan, dia membawa Jasper ke sungai Han menikmati waktu musim panas di taman yang ada di sana sambil menikmati es krim bersama.
Bahkan selama perjalanan menuju taman tadi, Jasper menyapa semua orang yang dilewatinya dan Ian yang menonton tangan bocah itu hanya memasang senyum ramah. Begitu ada yang mengungkapkan secara langsung betapa imutnya Jasper. Ngomong-ngomong, apa permasalahan Taeyong dan Yejin tadi sudah selesai ya? Ian bercerita pada dirinya sendiri. Itu memang belum pernah melihat Taeyong memakai tindak kekerasan selama ini, tapi dia hanya takut kalau pria itu lepas kendali mengingat betapa marahnya dia. Ian menarik Jasper sebentar lalu kembali fokus membersihkan tangan bocah itu dari lalahan es krim. Mommy sedang tidak memikirkan apa-apa. Jasper mengerutkan bibirnya setelah mendengar jawaban Ian. Mommy bohong, jelas-jelas tadi saat aku panggil berkali-kali. Mommy diam saja, jelas bocah itu. Ian menyunggingkan senyum kecil, bahkan bocah 5 tahun seperti Jasper saja tahu kalau dia sedang banyak pikiran. Anak laki-laki seperti Jasper tidak mengerti apa-apa tentang permasalahan orang dewasa. Matahari sudah tenggelam ketika Ian bersama Jasper kembali ke penthouse. Keadaan penthouse sudah sepi karena para pelayan babysitter yang disebut yang sudah kembali ke kediaman masing-masing. Lampu penthouse juga tidak menyala. Ian yang saat itu tengah menggendong Jasper kesusahan untuk menekan saklar lampu. Setelah menaruh Jasper di kamar dan menggantikan baju bocah itu, Ian merasa tubuhnya kekurangan cairan mani untuk mendinginkan tenggorokannya dengan segelas air dingin. Dia berjalan ke arah dapur dalam keadaan ruangan yang setengah gelap, hanya lampu dari ruang tengah yang menyala. Suara gesekan berhasil membuatnya terpaku di tempat. Tangannya yang hendak membuka pintu kulkas pun berhenti. Suara itu terdengar lagi. Ian menaruh air liurnya pelan sebelum berbalik badan dan dengan sigap menekan saklar lampu yang berada di samping kulkas.